Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Saya Nadia Melkonia selaku ketua kelompok, lalu ada Adinda Septiani, Erna Lutfiana, serta ada Nina Yusifa. Baik, akan saya mulai presentasi mengenai proyek tugas kelompok yang telah kami buat. Judul yang kami pilih yaitu Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website di Toko Buku Fadil Karawang atau disingkat SITOBU. Dalam pendahuluan, kami telah memaparkan alasan kami memilih judul ini, yaitu pada Toko Buku Fadil, transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan juga penjual masih sangat manual, yaitu pembeli harus datang ke Toko Buku Fadil jika ingin membeli buku yang diinginkan, dan hal ini mengakibatkan jika pembeli yang mempunyai rumah yang jauh dari Toko Buku Fadil akan kesulitan untuk mendapatkan buku yang diinginkan. Selain itu, proses manajemen data buku di Toko Buku Fadil tidak dikelompokkan sesuai dengan kategori bukunya. Selain itu, proses pembuatan laporan mengenai penjualan yang terjadi di toko buku masih dilakukan dengan cara mencatat di dalam buku penjualan dengan mengumpulkan bukti transaksi lama dalam bentuk faktur penjualan dalam rentang waktu 1 bulan. Oleh karena itu, pembangunan aplikasi penjualan buku secara online adalah solusi yang tepat untuk mengatasi mekanisme sistem penjualan yang berjalan saat ini. Untuk itu, Toko Buku Fadil memandang perlu untuk membangun aplikasi penjualan buku secara online di mana transaksi penjualan dapat dilakukan secara online antara penjual dan pembeli sehingga tidak terjadi hambatan. Selain itu, juga dapat memudahkan proses manajemen data buku dan juga dapat memudahkan membuat laporan dalam beberapa bulan. Analisa sistem berjalan dengan perusahaan dapat profil perusahaan. Nama perusahaan di Toko Buku Fadil. Jenis usahanya yaitu menyediakan buku untuk semua kalangan pelajar, itu juga menyediakan buku-buku pengetahuan umum. Di dalam pinjaman perusahaan juga terdapat struktur organisasi. Prosedur sistem berjalan yang ada pada Toko Buku Fadil, prosedur penjualan yang sedang berjalan di Toko Buku Fadil. Pertama, konsumen memberitahukan buku yang ingin dia cari kepada kasir. Kemudian, kasir akan mencari permintaan buku yang dicari oleh konsumen tersebut. Jika buku yang dicari konsumen tidak ada, maka kasir akan memberitahukan kepada konsumen bahwa buku yang dicari saat ini sedang kosong. Jika buku yang dicari konsumen ada, maka kasir akan memberikan buku tersebut kepada konsumennya. Konsumen dapat mengecek dan melihat apakah buku yang diberikan sesuai dengan buku yang dia cari. Kalau konsumen merasa buku itu bukanlah buku yang dia cari, konsumen dapat mengembalikannya kepada kasir. Jika buku tersebut adalah buku yang konsumen cari, maka konsumen dapat melakukan transaksi pembayaran. Selain prosedur penjualan, di dalam prosedur sistem penjualan terdapat juga prosedur pemeriksaan stok buku. Pertama, kasir dan penjual dapat mengecek stok buku, apakah stok buku masih cukup atau tidak. Jika stok buku masih cukup, maka kasir tidak perlu melakukan pemesanan kepada supplier. Namun, jika stok buku dirasa tidak cukup, maka kasir dapat melakukan pemesanan buku kepada supplier. Supplier menerima data pesanan, kemudian mengecek apakah stok buku yang dipesan habis atau masih ada. Jika stok buku pada supplier masih ada, maka supplier akan mengirimkan barang yang dipesan. Jika tidak, supplier akan memberitahukan kepada kasir bahwa buku yang dipesan sedang kosong. Setelah supplier mengirimkan buku yang dipesan, maka kasir akan menerima buku tersebut. Activity diagram. Activity diagram pada sistem berjalan terdapat dua, yaitu activity diagram penjualan buku dan juga pemesanan buku. Pada
Pada penjualan buku terdapat dua aktor, yaitu konsumen dan kasir. Activity diagram pemesanan buku terdapat dua aktor, yaitu supplier dan kasir. Spesifikasi dokumen masukan. Nama dokumen nota, spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen yaitu nota, dokumen keluaran yang kedua itu diberi nama laporan permasalahan pokok yang dihadapi. Pertama, media penyimpanan yang dilakukan masih secara konvensional dengan menggunakan media kertas dan pastikan datanya yang manual. Ketiga, tidak efisiennya waktu dalam pengolahan data. Keempat, masih kurangnya customer yang berkunjung serta info tentang produk yang dijual pada toko buku tersebut. Kelima, promosi dari produk masih berupa brosur. Pemecahan masalah. Kami mengajukan solusi untuk mengurangi pemecahan masalah di atas sebagai berikut. Pertama, untuk penyamanan arsip-arsip dilakukan dengan menyarankan untuk menggunakan media hard disk. Kedua, untuk mempermudah promosi produk, perusahaan diharapkan untuk membuat suatu domain name untuk mempermudah konsumen dari website yang telah dibuat. Yang ketiga, yaitu dengan dibuatkannya aplikasi penjualan buku secara online. Next, analisa kebutuhan sistem. Tahapan perancangan sistem. 1. Analisa kebutuhan. Dalam web penjualan toko buku terdapat dua pengguna yang saling berkaitan dengan sistem, yakni user dan admin. Kedua pengguna tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta memiliki informasi yang berbeda. Kebutuhan admin melakukan login, mengelola data transaksi, mengelola data produk, mengelola data rekening, mengelola data pengguna, mengelola konfigurasi, mencetak laporan, melakukan logout. Kebutuhan user melakukan login, melihat beranda, melihat produk dan belanja, melihat tentang kami, melihat kontak, melihat data akun, melakukan logout. Pada gambar di samping merupakan rancangan diagram use case diagram. Next, deskripsi atau skenario use case diagram. Deskripsi skenario use case diagram pembelian buku. Use case name melakukan pembelian buku. Requirements, user telah memiliki akun. Goals, user dapat menambahkan produk ke keranjang dan melakukan checkout. Precondition, user mengakses website Sitobu. Post condition, user dapat menambahkan produk ke keranjang. Pilot and condition, user tidak menginputkan alamat pengiriman saat checkout. Primary actor, user. Main flow. 1. User membuka website Sitobu. 2. Sistem menampilkan halaman utama. 3. User mencari buku. 4. User memilih buku yang ingin dibeli. 5. Sistem menampilkan buku yang ingin dibeli. 6. User memasukkan buku ke keranjang. 7. User memilih lihat keranjang belanja. 8. Sistem menampilkan menu keranjang belanja. 9. Sistem menampilkan informasi produk yang dibeli. 10. User melakukan checkout. 11. Sistem menampilkan form checkout. 12. User mengisi form checkout. 13. User melakukan checkout sekarang. 14. Sistem memproses data checkout. 15. Sistem menyimpan data transaksi. 16. User menerima konfirmasi berhasil. Next, saya akan menjelaskan tentang rancangan activity diagram user usulan. Yang pertama ada activity diagram usulan pembelian dengan dua aktor yaitu user dan sistem. Lalu selanjutnya activity diagram usulan login dengan dua aktor yang sama yaitu user dan sistem. Lalu activity diagram usulan registrasi yaitu masih sama dengan dua aktor yaitu user dan sistem. Selanjutnya yaitu rancangan activity diagram admin usulan. Yang pertama ada activity sistem usulan tambah produk dengan dua aktor yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan cetak laporan data transaksi dengan dua aktor yaitu admin dan sistem. Selanjutnya activity diagram sistem usulan tambah produk dengan dua aktor yang sama yaitu admin dan sistem web. Yang ketiga activity diagram usulan
edit kategori produk dengan aktor yang sama, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan tambah gambar produk, yaitu masih sama dengan dua aktor, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan tambah kategori produk dengan aktor yang sama, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya adalah activity diagram sistem usulan edit pengguna dengan dua aktor yang sama, yaitu admin dan sistem. Lalu selanjutnya activity diagram usulan tambah pengguna dengan dua aktor yang sama, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan edit data rekening, masih sama aktornya, yaitu ada admin dan sistem web. Lalu selanjutnya ada activity diagram sistem usulan tambah data rekening dengan dua aktor, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan konfigurasi icon, masih sama aktornya, yaitu admin dan sistem web. Lalu selanjutnya activity diagram sistem usulan konfigurasi logo. Lalu selanjutnya ada activity diagram sistem usulan konfigurasi umum, yaitu dengan dua aktor yang sama adalah admin dan sistem web. Selanjutnya ada rancangan dokumen sistem usulan. Yang pertama ada rancangan dokumen masukan, yaitu dokumennya tambah produk. Yang kedua rancangan dokumen keluaran, nama dokumennya adalah laporan transaksi. Mockup. Yang pertama adalah tampilan mockup user, yaitu ada beranda, checkout, dan konfirmasi bayar. Lalu yang kedua rancangan mockup atau tampilan mockup admin, yaitu yang pertama ada dashboard dan data pengguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Berikut ERD dari website Sitobu yang memiliki 9 entity, yaitu user, pelanggan, produk, kategori, konfigurasi, gambar, rekening, header, transaksi, dan transaksi. User dan pelanggan memiliki kardinalitas one to many. Pelanggan dan produk memiliki kardinalitas many to many. Produk dan kategori memiliki kardinalitas one to many. Kategori dan konfigurasi memiliki kardinalitas many to one. Konfigurasi dan gambar memiliki kardinalitas one to many. User dan rekening memiliki kardinalitas one to many. Rekening dan header transaksi memiliki kardinalitas many to one. Header transaksi dan transaksi memiliki kardinalitas one to one. Selanjutnya yaitu Logical Record Structure atau LRS. Berikut adalah LRS dari web Sitobu. Satu user dapat melayani banyak pelanggan. Pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Satu kali transaksi dapat memilih banyak produk. Satu produk memiliki banyak kategori. Kemudian, satu rekening dapat melakukan satu transaksi. Selanjutnya yaitu spesifikasi file. Dalam perancangan sistem usulan website ini, penulis menggunakan database yang bernama Toko Online. Database ini terdiri dari 13 tabel, yaitu file data user, file produk, file rekening, file transaksi, file dashboard, file gambar, file header transaksi, file pelanggan, file konfigurasi, dan file kategori. Berikut adalah kelas diagram dari web Sitobu. User memiliki operasi tambah, hapus, simpan, login, dan logout. Pelanggan memiliki operasi tambah, hapus, simpan, login, logout, dan daftar. Transaksi memiliki operasi hapus, detail, simpan, update, dan cetak. Produk memiliki operasi tambah, hapus, simpan, dan edit. Kategori memiliki operasi tambah, hapus, simpan, dan edit.
Rekening memiliki operasi tambah, hapus, simpan, dan edit. Yang terakhir, header transaksi memiliki operasi cetak. Selanjutnya yaitu spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi hardware yang dipakai oleh server yaitu CPU, mouse, keyboard, monitor dengan resolusi layar minimum 1366x768 dan koneksi internet dengan kecepatan 4 Mbps. Kemudian yang dipakai oleh klien CPU, mouse, keyboard, dan monitor dengan resolusi minimum 1366x768. Spesifikasi software yang dipakai oleh server yaitu Windows 10, PHP MySQL, dan web browser. Spesifikasi software yang dipakai oleh klien yaitu Microsoft Windows dan web browser. Selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pokok bahasan yang disusun dalam tugas akhir ini, penulis menyimpulkan bahwa website e-commerce memiliki beberapa kelebihan diantaranya memudahkan toko Fadil untuk mempromosikan produk-produknya melalui website. Kemudian sistem informasi penjualan berbasis web ini dapat memberikan kemudahan pada konsumen dalam mendapatkan informasi tentang barang yang ditawarkan di situs tersebut. Kemudian yang terakhir, pengolahan data-data barang lebih mudah dengan adanya sistem ini. Yang terakhir yaitu saran, dengan adanya website ini semoga dapat memberikan kemudahan dalam pengolahan data, pelayanan servis secara cepat, tepat, dan akurat. Kami menyadari bahwa sistem informasi penjualan berbasis web ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, kami mengharapkan saran pengembangan sistem untuk periode yang akan datang yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.